Penghormatan bagi Mesir kuno. Nah, meskipun aku benar-benar ingin membuat sebuah buku, aku masih belum menemukan di mana aku bisa mendapatkan kertas. Kebiasaan Jepangku memberitahuku bahwa aku harus pergi ke toko peralatan kantor, di mana mereka akan menjual 500 lembar kertas fotokopi seharga 200 yen. Tetapi di dunia tempat aku tinggali sekarang, sebuah kertas perkamen saja akan menghabiskan gaji 1 bulan penuh kerja keras ayahku. Untuk membuat 1 halaman saja, kulitnya harus dikuliti, semua bulunya harus dicukur habis, dan kemudian kulit itu harus dipotong sesuai dengan ukuran yang mudah bagi orang-orang untuk menulis di atasnya. Perkamen yang aku lihat di tempat kerja ayahku kira-kira seukuran kertas A4. Jika aku memotong 1 halaman perkamen, aku tidak akan mendapatkan lebih dari sekitar 5 hingga 8 halaman yang dapat digunakan. Sederhananya, perkamen itu sangat mahal sehingga tidak mungkin orang biasa sepertiku bisa membeli sejumlah cukup untuk menulis buku. Jadi, jika aku ingin membuat buku, maka aku harus membuat kertas. Namun, aku tidak tahu apa-apa tentang cara membuat kertas selain dari apa yang aku baca di buku. Lagi pula, kertas selalu menjadi sesuatu yang bisa aku beli dengan mudah. Aku bisa pergi ke toko mana saja dan menemukan kertas map dan buku catatan beserta dengan perlengkapan alat tulis-menulis. Aku tinggal di dunia di mana orang-orang mau membagikan kertas kecil di jalanan sebagai barang promosi. Bank-bank membagikan kalender gratis, dan kotak suratku penuh dengan selebaran yang tidak kubutuhkan yang mana biasanya langsung aku masukkan ke dalam tempat sampah. Jika aku bisa mendapatkan salah satu dari selebaran yang tidak kubutuhkan itu sekarang, aku pasti akan membaca setiap kata yang ada di dalamnya, dan menghargai setiap sentimeter dari marginnya. Dunia di mana kertas dapat diperoleh dengan mudah adalah dunia yang begitu mewah. Viva, Jepang. Jika aku terlahir kembali suatu hari nanti, akan menyenangkan jika terlahir di Jepang. Lebih buruk lagi, tidak ada mesin untuk membuat kertas di dunia ini. Jika aku tidak memiliki mesin untuk membantuku, maka seluruh prosesnya harus dilakukan sepenuhnya secara manual. Kalian pasti berpikir bahwa solusi untuk masalahku sangat jelas, sekarang karena aku telah dilahirkan kembali di dunia alternatif tanpa mesin. Dan aku sudah membaca banyak buku, kalian berpikir, aku pasti memiliki banyak pengetahuan yang dapat aku gunakan untuk membantuku, kan? Tolong, pikirkan ini sebentar. Yang kuinginkan hanyalah membaca buku. Dalam mindsetku berpikir bahwa untuk melakukan pekerjaan rumah dengan menggunakan barang elektronik, itu sudah terlalu berlebihan untukku. Kalian pikir wanita tidak berguna seperti itu bisa tiba-tiba melakukan segala proses pembuatan kertas secara manual dengan menggunakan tangan. Ditambah lagi, aku adalah seorang anak-anak sekarang, yang sakit-sakitan, yang tidak dapat melakukan beberapa hal kecil, yang tidak dapat melakukan hal-hal lainnya, dan tindakanku sangat terbatas. Kesimpulannya, tentu saja aku tidak bisa. Namun, masih terlalu dini untuk menyerah. Dalam sepanjang sejarah dunia, bisnis-bisnis dan pemerintah selalu menyimpan catatan. Kita perlu kembali pada zaman kuno, dengan kata lain, aku mungkin bisa menggunakan beberapa metode pembuatan kertas yang digunakan di zaman kuno dan mereproduksinya di sini. Apa yang mereka lakukan sebelum menggunakan mesin? Aku mengerutkan alis dan membuka tangan kecilku yang berusia 5 tahun, lebih seperti bocah 3 tahun karena fisik aku yang mungil, selebar mungkin, dan berkonsentrasi dengan keras. Peradaban kuno, jika kalian berbicara tentang peradaban kuno, Mesir kuno adalah jawabannya. Dan, jika kalian berbicara tentang Mesir kuno, kalian pasti berbicara tentang papirus. Sorai untuk Mesir kuno. Berkat permainan asosiasi kata itu, aku mendapat ide untuk membuat papirus seperti orang Mesir kuno. Jika itu adalah sesuatu yang mereka ciptakan dalam sejarah kuno, aku seharusnya bisa melakukannya sendiri, dengan tangan mungilku ini. Aku pikir mereka membuatnya dari sejenis tanaman, seperti pohon yang lurus atau tanaman tinggi, mungkin. Di sini, ada banyak tanaman. Aku sangat yakin bahwa aku pasti dapat menemukan tanaman yang cocok untuk membuat kertas di sekitar hutan. Ya, hutan. Ayo pergi ke hutan. Setiap kali ada urusan yang berhubungan dengan buku,
aku selalu saja dengan senang hati akan melakukan kerja sekeras apapun yang perlu aku lakukan. Keluargaku, dan bahkan Su kecil selalu memandangku dengan heran, lalu menghela nafas berat. Jadi, karena sekarang aku sudah mendapatkan ide ini, aku ingin segera mengimplementasikannya. Aku mencoba memohon pada Tuli untuk membawaku bersamanya ke hutan. Tuli, aku juga ingin pergi ke hutan. Bisakah aku pergi kamu. Tidak mungkin. Dia menolakku sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku. Dia bereaksi sangat cepat, dia bahkan tidak harus berpikir dua kali. Selain itu, dia berkata, tidak mungkin, tidak boleh, yang menyiratkan bahwa tidak ada kesempatan bagiku untuk merubah pikirannya, yang mana itu benar-benar menyakitkan. Kenapa tidak? Kamu bahkan tidak mampu sampai di sana, tahu? Katanya, lalu mulai menghitung alasan di jarinya. Jika kamu tidak bisa sampai ke gerbang, kamu benar-benar tidak akan bisa sampai ke hutan. Dan ketika kita pergi ke hutan, kita akan mengumpulkan kayu bakar, buah-buahan, dan kacang-kacangan, kan? Kamu benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa di sana. Juga, kamu bahkan tidak bisa memanjat sebatang pohon. Dan ketika kami kembali, kamu pasti tidak mampu membawa kotak besar dan berat di punggungmu saat berjalan. Jika kami ingin kembali sebelum gerbang ditutup pada sore hari, kami tidak akan dapat beristirahat di jalan kembali. Tidak mungkin kamu bisa melakukannya, kan? Alasannya agak panjang, tetapi pada dasarnya semua bermuara pada kamu tidak cukup kuat. Juga, katanya, sekarang sudah hampir musim dingin, jadi tidak banyak hal yang dapat kita temukan di hutan sekarang. Bahkan jika aku bisa sampai di sana, tidak ada yang bisa diambil, katanya. Ini sangat sulit. Apakah aku harus pergi ke hutan meskipun mungkin tidak ada yang dapat kuambil, atau aku harus menyerah untuk membuat kertas? Keputusan ini terlalu sulit. Tuli memperhatikan ekspresi khawatir yang dalam di wajahku. Memangnya apa yang ingin kamu ambil? Dia bertanya, memiringkan kepalanya ke satu sisi. Tidak akan ada banyak buah meril yang tersisa, kau tahu. Buah-buahan meril adalah bahan dari sampo sederhana kami yang aku buat. Kami belum memakan buah yang dibawa oleh Tuli, tetapi, kami telah mengekstrak semua minyaknya dan menyimpannya. Kemudian, sesekali, kita menggunakannya sebagai pelembab untuk rambut kita. Aku akan senang jika bisa mendapatkan lebih banyak buah meril, tetapi yang terpenting di sini bukanlah kecantikan, tetapi buku. Aku membutuhkan serat tanaman untuk digunakan sebagai bahan baku pseudo-papirusku. Apakah ada tanaman yang seratnya mudah diekstrak? Apa? Wajah Tuli menjadi bingung, jadi aku mengulanginya. Itu pasti adalah wajah seseorang yang tidak mengerti bahasa Jepangku. Aku berpikir sejenak, lalu mencoba menjelaskannya lagi menggunakan kata-kata yang sangat mudah dipahami. Aku butuh tanaman dengan batang yang lurus dan gemuk. Aku hanya ingin tangkainya. Tuli merenungkan pertanyaanku. Apakah dia punya ide? Aku memperhatikannya dengan seksama saat aku menunggu balasan. Setelah beberapa saat, dia mengangkat bahu dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Tentu, aku akan mencoba meminta bantuan Ralph dan Lutz. Dia tidak mengatakan dia akan melakukannya untukku, tetapi dia mengatakan dia akan meminta bantuan pada Ralph dan Lutz. Aku tidak begitu mengerti apa yang dia maksud, dan aku memiringkan kepalaku ke satu sisi. Tuli agak terkejut dengan reaksiku. Aku berkedip beberapa kali, kepalaku miring dengan bingung, seolah bertanya apa yang baru saja dikatakannya. Keluarga Ralph memelihara ayam, kau tahu. Mereka membutuhkan banyak makanan untuk bisa melewati musim dingin. Bahkan jika kau mengatakan, kau tahu, aku sebenarnya tidak tahu itu. Tuli mengatakan hal-hal ini seolah-olah semuanya jelas, jadi aku menyembunyikan reaksiku yang sebenarnya. Oh iya, kataku. Jadi, aku akan menawarkan untuk membantu mereka mengumpulkan tanaman, maka aku akan mencoba meminta beberapa. Musim di mana kita bisa mendapatkan banyak tanaman sudah berakhir sekarang, jadi mungkin aku akan mendapatkan tidak terlalu banyak, oke. Tidak apa-apa. Terima kasih, Tuli. Sungguh, Tuli, kamu kakak yang luar biasa. Keesokan harinya,
Aku menemani Tuli ke bawah ketika dia bersiap untuk pergi ke hutan, dan bertanya kepada Ralph dan Lutz apakah mereka mau membantuku. Mereka setuju untuk melakukannya, dan aku menghela nafas lega. Namun, tidak mungkin aku hanya akan mengandalkan mereka. Aku akan pergi dan mengumpulkan tanamanku sendiri. Untungnya, tanaman tumbuh di sekitar sumur di tempat-tempat yang tidak tertutupi oleh batu paving. Aku tidak tahu apakah tangkai itu bisa digunakan. Bu, aku ingin pergi ke sumur bersamamu. Oh, apakah kamu ingin membantu? Tidak, aku ingin melakukan sesuatu yang lain. Mungkin agak kasar, tetapi jika aku menghabiskan seluruh waktuku untuk membantu, aku tidak akan bisa mengumpulkan tanaman apapun. Aku ingin mengumpulkan tanaman. Aku menunjukkan kepadanya keranjang kecil yang dibuat Tuli sebelumnya. Ah, baiklah, jangan sampai terluka. Aku mungkin menolak untuk membantu, tetapi dia masih membiarkanku untuk menemaninya. Apakah itu karena dia tidak ingin menghalangi antusiasmeku atau karena dia senang bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup untuk bergerak seperti ini? Sekali lagi, aku menuruni tangga, mengikuti ibuku sambil membawa cucian. Ini adalah perjalanan keduaku hari ini, jadi menuruni tangga saja sudah membuatku sangat tegang sehingga membuatku kesulitan untuk mengumpulkan tanaman. Aku beristirahat di sebelah ibuku ketika dia mengambil air dari sumur, lalu menggunakan deterjen hewani yang berbau busuk dan tak berbubusa, dan segera mulai menggosok ke pakaian. Oh, ada main kecil. Suara seorang wanita, yang tidak kukenal, tapi wanita yang bernama Carla itu memanggil kami dengan suara yang ramah. Selamat pagi, kataku sopan. Oh, halo, Carla. Pagi. Kamu bangun lebih awal hari ini. Ibu balas tersenyum dan lanjut mengobrol, jadi ini pasti seseorang yang main kenal. Tapi siapa? Aku mencari di dalam ingatanku, untuk memastikan bahwa aku benar-benar mengenalinya. Memang, itu adalah seseorang yang aku kenal. Ingatanku mengatakan bahwa itu adalah ibu Ralph dan Lutz. Dia agak, wanita yang cukup besar yang tampaknya lebih atau kurang bisa diandalkan. Haruskah aku mengatakan sesuatu seperti, terima kasih karena selalu menjagaku? Tidak, tidak, anak berusia 5 tahun tidak akan pernah mengatakan itu. Percakapan seperti apa yang dilakukan wanita paruh baya yang ramah dengan anak-anak tetangga ia? Seseorang, tolong aku. Carla mulai menimba air dari sumur dan mencuci pakaiannya tanpa menatapku yang sedang berpikir keras. Seperti yang kuduga, dia juga menggunakan sabun hewan yang bau itu. Apakah kamu merasa sehat hari ini? Aku jarang melihatmu di luar. Aku ingin mencari tanaman. Ralph dan Lutz bilang bahwa mereka membutuhkannya untuk burung-burungmu. Ya ampun, kamu melakukan itu untuk kami. Maafkan kami. Carla menjawab dengan cukup biasa sehingga jelas dia tidak merasa menyesal. Ibu-ibu di sekitar, termasuk ibuku, pun mulai berbicara di antara mereka sendiri tanpa berhenti. Tangan mereka tidak pernah berhenti mencuci sekaligus mendengar tidak peduli siapa yang berbicara. Itu sangat mengesankan. Serius, sabun itu benar-benar bau. Aku merasa ingin muntah hanya berada di dekatnya. Aku bertanya-tanya apakah akan lebih baik jika aku menggunakan tanaman penghilang bau. Atau mungkin baunya akan menyatu dan membuatnya menjadi lebih buruk. Sambil memikirkan solusi untuk bau yang mengerikan itu, aku pergi untuk menghindarinya dan mulai menarik beberapa tanaman di dekat sumur. Aku ingin mencabut tanaman bertangkai tebal dengan serat yang tampak kuat, tetapi aku tidak cukup kuat untuk mencabutnya sendiri. Aku tidak bisa melakukan ini dengan tangan kosong. Seseorang, bawakan aku sabit. Tentu saja, tidak ada yang akan membawakan sabit, dan tanganku yang lemah tidak mungkin akan menjadi lebih kuat secara tiba-tiba. Oke, aku menyerah. Aku hanya akan menaruh semua harapan aku pada Tuli, Ralph, dan Lutz. Aku dengan cepat menyerah untuk mencabut tanaman untuk kebutuhanku sendiri dan sebagai gantinya memilih tanaman yang memiliki daun yang terlihat lembut dan kecambah untuk makanan ayam. Mereka cukup mudah bagiku untuk menariknya meskipun aku lemah. Saatnya pulang. Ibu menyelesaikan cuciannya dengan cepat. Dia memanggilku, sambil memegang bak cuci yang penuh. Aku hanya mengisi sekitar setengah dari keranjang kecil yang kubawa,
tetapi ibu punya pekerjaan lain hari ini, jadi aku tidak bisa memintanya untuk tinggal sebentar lagi. Aku pulang dengan membawa keranjang kecil. Siap. Baiklah, ayo pergi. Baik, aku selalu sakit semenjak menjadi main, ibu mengambil cuti untuk menjagaku, jadi aku tidak tahu bahwa ketika aku sehat, mungkin dia akan mengirimku ke pengasuh anak ketika dia bekerja. Masuk akal sih. Tuli tidak bisa pergi ke hutan ketika aku berada di rumah. Main, jadilah gadis yang baik saat aku sedang bekerja. Dia akan mengurusmu, Gerda. Ya, ayo kemari, main. Gerda si pengasuh itu sedang mengawasi beberapa anak lain selain aku. Sebagian besar dari mereka adalah balita yang sudah bisa untuk berjalan sendiri sedikit-sedikit. Di kota ini, begitu seorang anak melewati usia 3 tahun dan tumbuh lebih kuat, mereka akan pergi bersama saudara-saudara mereka yang lebih tua ke hutan atau untuk membantu di sekitar rumah dan bisa ditinggalkan sendiri di rumah. Dengan kata lain, keluargaku memandangku sama seperti balita yang tidak bisa ditinggal sendirian di rumah. Apa maksudnya itu? Ketika aku berdiri, terkejut oleh kurangnya kepercayaan keluargaku padaku, aku melihat seorang anak laki-laki mengambil mainan dari lantai dan mulai memasukkannya ke dalam mulutnya. Di sebelahnya ada bocah lelaki lain yang memukul seorang gadis kecil, dan membuatnya menangis. Hei, itu kotor. Kamu akan sakit jika kamu memasukkannya ke dalam mulutmu. Astaga, jangan pukul orang tanpa alasan. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Oh Tuhan, jangan cuman komentar, astaga, dan oh Tuhan. Lakukan pekerjaanmu dengan benar, nih, Gerda. Terlepas dari bagaimana aku yang mengurus mereka, aku adalah anak yang paling tua di sekitar sini dan akhirnya merawat mereka semua. Sambil menidurkan mereka, aku memikirkan cara terbaik untuk membuat papirus palsu dengan batang yang akan diberikan oleh Tuli, Ralph, dan Lutz. Sejujurnya, aku tidak ingat metode yang tepat untuk membuat papirus. Maksudku, itu tidak pernah muncul pada tes apapun, jadi bagaimana kau bisa menyalahkanku? Bagaimanapun, aku ingat pernah membaca bahwa papirus ternyata kaku. Papirus dibuat dengan menempatkan serat-serat tanaman secara vertikal dan horizontal bersama-sama, tetapi kau hanya dapat benar-benar menulis dengan baik di satu sisi karena serat-seratnya horizontal di depan dan vertikal di belakang. Ada peringatan bahwa papirus tidak bisa ditekuk, tetapi buku itu secara alami tidak menyebutkan cara membuat papirus itu sendiri. Masalah utamanya adalah bahwa, meskipun telah melihat foto-foto itu, aku tidak bisa memikirkan satu cara untuk membuat sebuah papirus. Aku merasa bahwa serat-serat itu berbaris tepat di samping satu sama lain, tetapi aku tidak bisa memikirkan bagaimana cara membuatnya agar saling menempel. Apakah perlu pati tanaman lengket seperti wasi? Atau mungkin ada beberapa cara khusus untuk menyatukan mereka? Aku teringat kembali pada buku sejarah yang pernah aku baca dan coba peras informasi yang berguna sebanyak yang aku bisa meskipun hanya sedikit detail yang terkandung di dalamnya. Untuk saat ini, aku pikir hal terbaik yang bisa kulakukan adalah mengambil serat dari batang yang terlihat keras dan mencoba menenunnya bersama-sama dalam pola kotak-kotak. Itu seharusnya membuat kertas yang dapat digunakan bahkan tanpa semacam lem untuk menyatukannya. Selama aku bisa menulis huruf di atasnya, aku akan baik-baik saja. Main, Tuli datang. Tuli datang menjemputku malam itu setelah kembali dari hutan. Akhirnya aku terselamatkan. Syukurlah dia datang menjemputku. Karena sangat gembira, aku memeluknya. Gaya mengasuh Gerda bukanlah menjaga anak-anak, tetapi membiarkan mereka sendiri kecuali jika ada hal-hal yang berbahaya. Jika mereka mengencingi diri mereka sendiri, dia menyeka mereka dengan kain basah dan hanya itu. Kamar itu berbau sampah. Sulit bagiku untuk menonton anak-anak diperlakukan seperti itu, terutama dengan nilai-nilai Jepang yang melekat padaku. Aku tidak percaya dia dibayar untuk melakukan ini. Yang terburuknya adalah, tidak peduli seberapa besar aku ingin membantu, itu adalah masalah yang bukan anak kecil bisa selesaikan. Aku tidak bisa mengasuh anak-anak sendirian, dan gaya pengasuhan Gerda mungkin normal untuk dunia ini. Orang-orang mungkin akan menganggapku aneh jika aku mengeluh terlalu banyak.
Aku telah menghabiskan seluruh waktuku menunggu dengan putus asa untuk seseorang datang menjemputku. Aku ingin melarikan diri dari kondisi yang mengerikan ini secepat mungkin. Apakah kamu merasa kesepian, Main? Aku rasa kau berada di sini sudah terlalu lama. Kamu bisa pergi bersama kami ke hutan jika hanya tubuhmu sedikit lebih kuat. Semoga kamu bisa ikut dengan kami pada saat musim semi mendatang, Main. Ketika Tuli menepuk kepalaku, Lutz dan Ralph ikut menghiburku. Aku menyadari bahwa aku benar-benar harus menjadi lebih kuat, apapun yang terjadi. Aku perlu menganggapnya serius. Menjadi selemah ini hanya menjadi masalah bagiku. Oh benar, kami memiliki batang tanaman yang kamu inginkan. Ralph meraih beberapa batang dari keranjangnya dan menunjukkannya kepadaku. Saat aku melihat tanaman itu, semua hal tentang Gerda menghilang dari pikiranku. Buku lebih penting darinya, dan kertas berarti buku. Itu sangat banyak. Terima kasih. Aku juga mengumpulkan beberapa tanaman untukmu di sumur. Aku membusungkan dadaku dengan bangga, tetapi karena suatu alasan ketiganya hanya menepuk kepalaku. Bukan hanya itu, tetapi Lutz bahkan mengatakan, kamu melakukan yang terbaik dengan senyum hangat sambil menatapku. Apa mereka pikir aku tidak berguna? Maksudku, memang benar bahwa aku tidak pernah melakukan apa-apa, dan aku tidak berguna hampir sepanjang waktu, tetapi tetap saja. Tuuli pergi dan mengambil keranjang kecil sehingga kami bisa menukar semua tanaman kami dengan batang yang mereka kumpulkan. Baik, saatnya membuat papirus palsu.